Nah, kita mau tahu dulu nih, mungkin Vanstia juga belum tahu apa sih itu pemilu. Lebih jelasnya mungkin Bapak Arsa mungkin boleh menjelaskan untuk Vanstia Gema Merdeka ataupun masyarakat yang nantinya akan memilih di tahun 2024 mendatang. Silakan Bapak Oyan. Baik Mbak Yuri, terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan kepada Radio Gema Merdeka, jadi radio keluarga yang sudah memberi kami ruang waktu untuk menyapa Vanstia Gema Merdeka tentunya. Pada kesempatan yang baik ini kita akan berbicara sedikit tentang pemilu serentak tahun 2024. Jadi ini merupakan bagian daripada sejarah yang akan kita ukir bersama-sama. Oke, kenapa jadi sejarah sih Pak? Padahal kan pemilu sama aja gitu. Iya, ya oke. Tadi juga disebut sama Mbak Yuri ada topik yang berat, nggak ada. Oke. Ini kita akan pesta sejatinya ini. Wow. Pesta demokrasi. Jadi dalam esensi sebuah komitmen ketatanegaraan kita di dunia demokrasi, di mana kedaulatan rakyat adalah yang tertinggi dalam hal ini, maka pemilu merupakan perwujudan untuk melaksanakan atau untuk mengejawantahkan kedaulatan rakyat itu sendiri. Nah, jadi melalui pemilu itu akan ada proses masyarakat warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk menyampaikan, untuk memberi aspirasi dan menuangkan pilihannya. Jadi arah bangsa kita juga akan ditentukan melalui proses pemilu. Nah, kemudian pemilu itu juga memastikan dalam rangka untuk proses pergantian pemimpin yang sah dan legal. Jadi mempedomani pada ketentuan undang-undang yang ada. Dan itu juga memastikan secara periodik ada proses pergantian pemimpin. Nah, itu. Dan kemudian terpenting juga pemilu merupakan upaya untuk menjaga tetap tegaknya negara kita dan bangsa kita, Pak Yuri. Jadi pemilu itu sangatlah penting ya. Nah, kemudian sebagai warga negara yang baik tentunya walaupun hak memilih ini sebagai bagian daripada hak dasar, hak politik setiap warga negara, tentu kita dorong untuk dimanfaatkan, digunakan dengan seoptimal mungkin, dengan partisipasi yang sebanyak mungkin, dengan tata cara memilih yang secerdas mungkin. Tentunya harapannya adalah kita dapat memilih pemimpin berkualitas. Kalau dalam bahasa kami menyebutnya kedaulatan pemilih atau pemilih berdaulat ini akan bermuara pada negara kita akan kuat secara kualitas. Masa depan negara ya Pak ya. Ya, jadi begitulah dalam proses demokrasi di mana di dalamnya ada pemilu, Pak Yuri dan Vanstia Gema Merdeka. Baik. Di tahun 2024 nanti akan memilih presiden dan wakil presiden, akan memilih DPR tingkat pusat, DPR RI, kemudian akan memilih DPD RI, akan memilih DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Jadi ada 5 jenis nanti pemilihan atau pemilu yang akan diselenggarakan di tahun 2024 nanti. Dan sejarahnya adalah akan menjadi tahun pertama, akan menjadi momentum pemilu pertama yang juga ada pilkadanya. Jadi di 2024 nanti akan ada pilkada serentak untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, pemilihan bupati, wakil bupati, dan pemilihan wali kota, wakil wali kota. Nah, kemudian yang kita pahami maknanya bahwa seperti halnya pemilu di era 97 dan sebelumnya, itu akan secara periodik dilaksanakan setiap 5 tahun. Nggak seperti yang sudah-sudah kita alami. Jadi 2020 kemarin kita ada pilkada, 2019 kemarin ada pemilu nasional serentak yang merupakan yang pertama loh ya sejarahnya. Dan kemudian pilkada kemarin 2020 juga bersejarah karena pemilihan di tengah pandemi. Itu yang pertama kali kita lakukan. Nah, kemudian 2018 yang lalu ada pilgub. Jadi momentum pemilu itu sepanjang 5 tahun kok banyak sekali. Nah, makanya pemilu 2024 ini akan menjadi spesial karena secara periodik akan dilaksanakan berikutnya di setiap 5 tahun. Jadi, kalau kita nggak menggunakan hak pilih nanti di 2024, berarti kita harus menunggu 2029 untuk bisa mencoblos atau bisa menyalurkan aspirasi kita, menyalurkan hak politik kita. Makanya kita wajib menggunakan hak pilih nanti di 2024 karena sebagai salah satu bagian daripada upaya untuk kemajuan bangsa kita. Nah, juga menjadi bagian daripada bahwa periodisasi pemilu nanti akan menjadi semakin langka. Nah, itu Mbak Yuri dan Vanstia ya.